siang Ibu. Siang Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya di sini dari mahasiswa Gizi Unwari Songo dari semester 5, yaitu mendapatkan tugas dari kampus untuk mencari klien dan untuk diberi konseling begitu terkait penyakit yang sedang Ibu alami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noviani sebagai konselor atau ahli gizi yang akan mengonselingi Ibu pasien ini. Kalau itu dengan Ibu siapa? Ibu Zaro. Ya, dengan Ibu Zaro. Langsung saja mulai sesi konselingnya ya Bu. Dari peraturannya itu sesi konseling ini berlangsung selama 30 menit ke depan. Dan mohon maaf jika nanti saya banyak bertanya untuk menanyakan informasi atau data begitu. Apakah Ibu bersedia jika saya bertanya? Bersedia. Baik. Sebelumnya dari Ibu sih ada surat rujukan gitu ya? Kalau surat rujukan ada, cuman kan biasanya saya rutin itu lab kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan, kadang sebulan sekali. Boleh ditunjukkan suratnya Bu? Atau data hasil surat. labnya? Oh iya, ini lab saya 3 hari yang lalu. Nah, kemudian untuk tinggi badannya Ibu, kan banget. Sebelumnya pernah diukur atau enggak ya? Berat badan saya kurang lebih 108, berat badan saya kurang lebih 50 sampai 51. Itu pengukurannya berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu waktu periksa itu. Kemudian di sini di data labnya itu Ibu gula darah puasanya itu 109 dari 110 dan itu tinggi ya Bu ya. Ya. Kemudian ada asam uratnya itu 3,8 dari 6, itu termasuknya normal. Terus ada kolesterolnya itu 236 dari 200, itu juga termasuk tinggi. Kemudian trigliseridanya itu 164 dari 150, itu juga tinggi. Kemudian tekanan darah Ibu itu 137/73 dari 130/85, dan itu juga tinggi ya Bu ya. Oke. Kemudian saya lanjut untuk biasanya Ibu konsumsi makannya itu sehari berapa kali ya Bu? Ya, kalau makan 3 kali sehari. Nah itu berarti makan pagi, siang, sama Kadang jam kurang lebih jam 7 malam. jam 7 malam, berarti pagi, siang, malam ya Bu? Iya. Nah itu untuk makan paginya kira-kira biasanya makannya apa ya Bu? Makannya ya biasa Mbak, nasi sama sayur. Untuk nasinya berapa centong? Biasanya kadang 1 centong, kalau pagi biasanya 1 centong. Untuk sayurnya itu biasanya seringnya sayur apa? Sayurnya ganti-ganti sih Mbak, macam-macam. Saya kan termasuk doyan sayur, jadi sembarang sayur bisa saya makan. Kalau yang misal yang paling sering gitu? Yang paling sering itu daun-daun hijau. Sayur daun hijau ya Bu? Itu kira-kira konsumsinya berapa sendok sentong? Saya nggak ngukur sih Mbak, yang penting saya ambil, saya makan gitu. Gitu. Secukupnya saja. Berarti kalau kira-kira ada 2 sendok nggak ya Bu? Lebih ya Mbak. Kalau 3 sendok? Lebih juga. Lebih juga. Sampai 4 sendok? Mungkin 5 sendokan. 5 sendok, kurang lebih berarti 5 sendok ya Bu. Terus selain sayur itu biasanya lauk pauknya itu konsumsinya apa? Kalau lauk pauk, maaf untuk waktu ini kadang pakai tempe keripik, kadang pakai gereh, kadang juga pakai tahu tempe. Kalau yang paling sering apa Bu? Yang paling sering kadang ya tahu sama tempe. Tahunya itu
masaknya digoreng atau direbus atau dikukus? Biasanya di sayuran, di sayur, dicampur di sayur, Oh, berarti di sayuran tadi termasuk direbus direbus ya. dengan sayur beningnya tadi ya Bu. Kadang sayur bening juga, kadang oseng. Kemudian ada biasanya Ibu konsumsi protein hewani nggak, kayak telur Kadang atau ya, ayam? iya kadang sih Mbak, kalau ayam telur kadang-kadang, Itu kira-kira seminggu berapa kali ya Bu? kadang ya sekali. Seminggu sekali ya, berarti nggak setiap hari ya Bu? Enggak, kalau telur sih Mbak, ya kadang 2 hari sekali, kadang sehari sekali kalau telur. Terus untuk Ibu suka sering konsumsi buah atau enggak? Suka banget. Kira-kira kalau yang paling sering dikonsumsi buah apa? Sering-sering sih Mbak, kadang naga, kadang mangga, kadang ya apa itu namanya, jeruk, kadang melon, kadang semangka, tapi suka buah. Itu setiap makan buahnya setiap hari atau seminggu berapa kali? Insya Allah setiap hari, walau sekali ya Mbak, tapi insya Allah setiap hari. Berarti buah konsumsinya sehari sekali ya Bu? Iya. Kemudian untuk makan siangnya biasanya Ibu makannya apa aja Bu? Ya kayak pagi biasanya kadang, Sama kayak cuman pagi. untuk nasi biasanya lebih sedikit dari pagi. Untuk konsumsi sayurnya biasanya juga sayur apa? Ya sama kayak pagi, kadang ganti, kadang pakai oseng, kadang sayur bening. Gitu. Seringnya oseng sama sayur bening ya Bu? Iya. Terus untuk lauk pauknya? Lauk pauknya kadang sama Mbak, cuman kan kadang pagi sama tempe, mungkin siang mungkin sama keripik tempe, atau mungkin sore sama telur, gitu aja. Kalau malamnya kira-kira sering Malamnya, makan apa Bu? malam itu ya nasi sama sayur, kadang itu aja, kadang pakai lauk ya seadanya lah Mbak. Oh gitu ya Bu. Kalau buahnya tadi berarti dikonsumsinya waktu pagi hari tadi. Enggak tentu sih Mbak, kadang ya waktu antara pagi sampai siang, kadang ya antara siang sampai sore. Terus untuk kalau selingannya Bu, biasanya kalau mau nyemil jajan atau apa gitu? Kalau mau nyemil apa ya Mbak ya, sebenarnya sih ya, maaf ya Mbak ya, saya kan ini jualan ya seadanya apa yang ada di itu, tapi ya apa ya, kadang ya kadang Berarti cemilan makanan kayak jajanan snack-snack ringan gitu ya ya Bu. kadang. Nah, terus untuk sering konsumsi kopi atau teh gitu nggak Bu? Kalau kopi sama teh itu jarang banget, jarang banget. Kira-kira bisa dihitung seminggu berapa kali? Nggak tentu sih Mbak, kadang malah seminggu tuh nggak pernah minum kopi, minum teh. Nggak pernah, berarti seminggu satu kali biasanya ada Bu? Ada, kalau seminggu loh Mbak, kalau keseharian itu nggak tentu, paling ya air dingin, kalau nggak ya air tawar saja. Kemudian Ibu pernah konsumsi obat sebelumnya? Pernah. Boleh tahu obat apa ya Bu? Saya ini apa ya, nggak tahu nama obatnya, cuman waktu itu kadang kan saya di pasien di itu rumah sakit Romani, dokter apa namanya ya Mbak ya, dokter jiwa. Terus itu udah lama tapi Mbak, terus ngonsumsi obatnya juga kalau pas sakit, kalau enggak. Berarti kalau semisal kambuh aja ya Bu? Semisal kambuh saja minum obat, kalau enggak ya enggak. Oke. Terus untuk umurnya Ibu Muzawara umur berapa? Umur saya 48 kurang lebih. Untuk pekerjaannya? Saya seorang ibu rumah tangga, tapi juga saya ini jualan di rumah.
Oh, berarti kesehariannya itu ya Bu, berdagang ya Bu? Berdagang, berjualan di rumah. Oke. Terus untuk sebelumnya ada riwayat penyakit Bu? Riwayat penyakit, saya pernah hipertensi, terus eh, kayak itu aja. Hipertensi aja ya Bu? Kalau dari riwayat keluarga ada riwayat penyakit? Kalau dari keluarga ada, bapak saya juga hipertensi, terus untuk ibu kandung saya itu ada jantung, ada gula darah. Kalau kesehariannya Ibu biasanya tidur jam berapa Bu? Maaf ya mbak ya, tidur saya nih nggak pasti sih, kadang setengah 12 malam, kadang jam 11, kadang setengah 11 malam. Berarti seringnya begadang ya Bu? Kan saya jualan mbak. Ya kalau nggak pas ini, pas libur atau tuh juga tidurnya gak sih, nggak harus begadang. Kemudian untuk Ibu sering melakukan aktivitas fisik atau olahraga gitu nggak Bu? Maaf mbak, kalau untuk olahraga jarang banget, soalnya waktunya itu tersita sama pekerjaan, urusan rumah tangga. Berarti jarang ya Bu olahraganya? Jarang. Itu kira-kira misal kalau jalan kaki atau olahraga apa ringan gitu pernah atau enggak Bu? Kalau untuk jalan kaki, saya kan jalan kaki terus mbak, mondar mandir di warung. Kalau untuk khusus olahraga itu ya banget sih. Berarti seringnya jalan kaki ya Bu? Iya. Jalan kaki di dalam rumah gitu Iya. ya, di dalam warung. Kemudian sebelumnya Ibu juga pernah kayak pengobatan atau terapi gitu nggak? Dulu pernah. Kalau boleh tahu pengobatan apa ya Bu? Itu apa ya, terapi waktu itu di rumah sakit, saya di terapi bagian punggung karena waktu itu saya sering banget sakit kepala, udah diobati sampai terapi juga. Nah, jadi setelah dilakukan wawancara tadi, disimpulkan Ibu itu konsumsinya normal termasuknya, kecuali buahnya itu Ibu kurang ya Bu, berarti Ibu kurang di bagian buahnya, itu Ibu cuman buahnya mengasup 1 hari 1 kali. Nah seharusnya itu buah itu minimal 3 kali sehari di setiap waktu makan gitu. Oh gitu ya. Ya, terus untuk sayurnya itu juga Ibu udah normal sih, udah cukup sayurnya karena di setiap makan tadi Ibu memakai sayur juga, makan sayur, suka makan sayur juga. Nah terus untuk konsumsi teh sama kopi kafeinnya itu sebenarnya normal aja, nggak apa-apa ya Bu, seminggu sekali, cuman jangan sering konsumsi kopi sama teh. Yeah. Gitu. Terus untuk tidurnya Ibu kalau bisa jangan begadang tiap hari ya Bu, itu jadi tidurnya itu maksimal di jam 10 kalau bisa. Oh, di jam iya, 10 aja iya. kalau bisa. Nah kemudian untuk aktivitasnya juga Ibu itu kurang olahraga, jadi kalau sebisa mungkin minimal 30 menit setiap hari itu jalan kaki atau enggak aktivitas ringan begitu ya Bu, olahraga yang ringan-ringan aja begitu. Nah dari hasil wawancara tadi, mohon maaf sebelumnya di sini disimpulkan Ibu itu ada penyakit dislipidemia karena konsumsi makannya Ibu itu belum teratur, pola makannya itu belum teratur, maksudnya pemilihan makannya itu kurang tepat. Tadi kan ada yang digoreng ya Bu, kayak tempe keripik, terus makan yang digoreng itu. Terus kemudian Ibu juga ada
hipertensi Ya. karena tadi konsumsi makannya ibu tadi sering konsumsi snack jajanan ringan. Oh ya. Nah itu sebisa mungkin dikurangin ya Bu. Ya. Nah itu ditandai hipertensi ini ditandai dengan gula tekanan darahnya ibu tadi yang tinggi. Terus kemudian ibu juga ada diagnosis diabetes mellitus itu karena pemilihan makannya ibu juga kurang teliti, kayak lebih sering makan yang manis-manis juga. Ya. Dari jajanannya tadi itu juga sering konsumsi yang manis-manis, itu ditandai dengan gula darah puasanya ibu itu tinggi melebihi batas normal gitu. Nah jadi ini ada 3 diet yang nanti ibu akan jalankan, yaitu diet hipertensi atau pre-hipertensi, itu namanya diet dislipid diet. Kemudian itu ada dietnya 1 dan juga diet diabetes mellitus. Nah jadi saya terang dulu untuk diet hipertensinya itu kan menggunakan diet. Nah itu ibu harus mengurangi konsumsi garam ya. Bisa itu jangan melebihi setiap harinya jangan lebih 4 sendok garam. 4 sendok garam. Ya, itu untuk konsumsi garam dapurnya. Nah, terus untuk dikurangi juga kayak jajanan ringan, makanan instan begitu. Oh iya iya. Nah, itu untuk diet rendah garamnya atau dietnya. Terus kemudian ada diet diabetes mellitus, itu ibu harus mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak gula, makanan ringan juga yang mengandung banyak gula. Nah itu juga harus dikurangi. Terus makanan yang manis-manis, semisal buah-buahan yang manis juga itu juga harus dikurangi ya Bu. Mbak, buah manis itu kayak ya itu juga bisa memicu Bu, seperti buah semangka itu ibu tadi kan bilang sering konsumsi semangka juga. Nah itu kan manis. Kalau bisa buah-buahannya itu dipilihkan yang nggak terlalu manis, yang rendah gula begitu Bu. Terus juga ibu tadi ada kolesterol sama trigliseridanya kan juga tinggi. Nah itu ada diet dislipidemia, tapi di sini dislipidemia ini ibu termasuk golongan dislipidemia 1. Nah itu maksudnya itu ibu boleh mengonsumsi minyak, boleh makan gorengan, tetapi jangan yang jangan yang sering banget gitu Bu. Jadi misal dimakan pagi bisa udah makan yang goreng, jadi makan siang sama malamnya nanti jangan yang digoreng-goreng. Iya. Nah dari ketiga diet tadi, apakah ibu setuju untuk menjalankan ketiga jenis diet tadi? Oh iya Mbak, insya Allah setuju. Oke, kalau begitu, kalau semisal setuju, saya hitungkan dulu ya Bu perhitungannya. Iya Mbak ya. Nah setelah saya hitung itu ibu kebutuhan harinya itu ada kalorinya 1600 kalori, untuk karbohidratnya itu sebesar 200 gram, proteinnya 80 gram, dan untuk lemaknya itu 40 gram. Nah dari perhitungan saya tadi, apakah ibu bersedia untuk melaksanakan diet ini? Ya Mbak, bersedia, cuman saya kan nggak bisa ngitung Mbak berapa gram-gram itu, misalkan nasi seberapa, terus misalkan buah sayur seberapa. Ya nanti saya jelaskan, saya terangkan untuk pembagian porsiannya ya Bu. Berarti ibu ini bersedia ya untuk menjalankan diet tersebut. Nah jadi saya buatkan rekomendasi menunya. Jadi ini saya udah buatkan menunya itu seperti ini. Boleh dibaca dulu. Ini untuk daftar bahan makanannya. Jadi saya ajarkan untuk cara pembagian makanannya. Nah itu semisal ibu kan tadi kalorinya 1600.
Nah itu ada dimakan pagi itu ada nasi, terus Mbak, ini normalnya apa gimana ini kok 1667 itu apa? ya itu normalnya yang diasup setiap hari Bu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa mungkin jangan melebihi batas normal ini ataupun kurang dari batas normal itu juga tidak baik. Nah itu ada misal di sarapan pagi itu mengasup nasi. Nah itu misal ibu tidak mau makan nasi, itu ibu bisa mengganti makanannya sesuai di daftar bahan makanan penukar ini. Semisal ini ya Bu, golongan pertama itu ada sumber karbohidrat. Nah ibu bisa semisal tidak mau makan nasi, ibu bisa mengganti ada bubur atau enggak kentang, singkong. Nah itu sesuai porsiannya, itu sesuai yang ada di sini. Kan nasinya kalau satu porsi itu kan 3/4 gelas. Nah semisal ibu mau mengganti kentang, itu ibu makan kentang sebesar 2 biji gitu. Ini per hari atau per ini makan? Ini per makannya. Oh, iya. Ini untuk satu kali makan. Nah kalau semisal enggak kentang ya ada roti atau apapun itu bisa yang tertera di sini. Misal roti itu berarti ibu harus makan 4 iris roti. Iya. Kalau semisal ibu tidak mau mengonsumsi nasi, itu untuk karbohidratnya. Iya. Nah itu untuk satu kali makan ya Bu. Iya. Terus kemudian ada protein hewaninya. Misal di sini saya pilihkan telur. Nah jika ibu tidak mau konsumsi telur, ibu juga bisa mengganti konsumsi proteinnya di sini. Untuk protein hewani itu ada yang rendah lemak dan juga ada yang tinggi lemak. Nah berhubung ibu tadi ada kolesterol juga triglyceridnya tinggi, maka yang dipilih itu yang rendah lemak saja ya Bu. Atau enggak yang lemak sedang. Jadi untuk yang lemak tinggi seperti ayam dengan kulit, bebek, terus daging ini harus dihindari. Jadi ibu milihnya sebisa mungkin yang rendah lemak. Ini ada ayam tanpa kulit, ada ikan, terus ada udang gitu. Terus untuk yang lemak sedangnya itu ada kayak daging kambing, itu nggak apa-apa, daging sapi, hati ayam, otak, telur gitu. Nah makanya itu sekali makan itu jangan melebihi porsi yang ada di sini. Jadi misal tadi ibu misal mau mengonsumsi ayam itu cukup satu kali makan satu potong sedang begitu saja. Jangan melebihi batas normalnya gitu. Nah terus untuk yang protein nabati itu misal ada tahu, saya pilihkan tahu. Dan misal ibu tidak mau makan tahu, itu juga bisa mengganti makanannya yang ada di sini. Misal tempe atau kacang hijau atau susu, itu bisa mengganti makanannya di sini. Sekali makan itu kalau tahu itu 1 biji, ukuran rumah tangganya penggantinya itu 1 biji. Kalau misal mau mengganti tempe ya berarti diganti dengan 2 potong tempe. Iya. Terus kemudian untuk sayurnya, misal ibu mau mengonsumsi sayur sop, itu ukurannya satu porsinya itu untuk sayuran ada di sini. Ini untuk sayuran golongan A, dan ini untuk sayuran golongan B, dan ini untuk sayuran golongan C. Nah itu sebenarnya itu sayuran ini kalorinya sama aja, cuman bedanya itu ada di untuk sayuran golongan A itu bisa dikonsumsi seberapapun yang ibu mau, banyak atau sedikit, karena ini tidak dihitung kalorinya, tidak ada kalorinya gitu. Terus kalau untuk yang sayuran golongan B dan C itu mungkin ada kalorinya sedikit ya Bu. Yang C itu 50 kalori satu porsinya, kalau yang golongan B itu 25 kalori satu porsinya. Jadi untuk sayuran ibu bebas mau memilih makan banyak atau dikit. Itu nanti bisa disesuaikan dengan ini. Terus untuk buahnya itu misal ibu tadi kan suka makan jeruk, naga, suka buah ya Bu, tapi sebisa mungkin dihindari yang buah-buahan yang manis kayak semangka, terus pokoknya buah-buahan yang manis itu kalau sebisa mangga itu kan? Kalau mangga itu boleh, kalau mangganya yang nggak terlalu manis. Kalau misal yang mangga ya boleh mengonsumsi, cuman jangan sering-sering gitu aja Bu. Atau enggak ibu juga bisa memilih buah-buahan yang ada di sini. Ini buah-buahannya. Itu satu kali makan, semisal ibu mau makan melon itu satu kali makan itu 1 potong, 1 porsinya. Kalau mau diganti pepaya atau pisang juga bisa. Itu juga satu kali makan itu 1 buah atau 1 potong.
Nah, terus untuk minyaknya tadi yang sudah saya jelaskan, untuk minyaknya kan ibu ini kan menderita dislipid sama mohon maaf, menderita dislipid karena tadi kolesterolnya sama trigliseridnya tinggi. Nah, itu bisa mungkin dikurangi untuk minyaknya. Kalau semisal sudah makan goreng-gorengan atau makanan yang digoreng di pagi hari, nah sebisa mungkin untuk makan siang dan makan malamnya jangan digoreng lagi. Tapi kalau mau makan yang digoreng di siang hari itu boleh, tapi yang makan malam sama paginya jangan digoreng. Gitu ya. Oke, itu untuk terkait pembagian makanannya. Dan ini ada leaflet itu buat menunjang ibu buat golongan makanan yang harus dihindari dan juga harus dimakan. Ini untuk yang rendah lemak, ini golongan yang dianjurkan itu bisa dibaca di sini, dan yang harus dibatasi ada juga di sini, yang dihindari juga ada. Yang dibatasi itu boleh dimakan tapi harus dibatasi. Kalau yang dihindari itu tidak boleh dimakan sama sekali. Yang dihindari. Ini untuk diet yang rendah lemak. Nah, ini kalau yang ini itu untuk diet diabetes mellitus. Ini ada yang dianjurkan dan juga ada yang dibatasi makanannya. Kemudian yang ini ada yang diet rendah garam. Tadi ada hipertensi kan Bu. Ini juga ada golongan makanan yang harus dimakan dan juga dibatasi dan juga dihindari. Seperti itu. Kalau untuk rendah garam itu ukurannya seberapa ya Mbak ya? Kalau untuk rendah garam itu tadi yang penting makanannya itu pembatasannya terutama pada garam dapur Bu. Garam dapurnya itu tidak boleh melebihi 4 sendok makan. Atau ibu kan sudah terkena prehipertensi, itu sebisa mungkin garamnya di bawah 2300 gram. 2300 gram. Berarti sekitar 2000 sampai 2200 begitu. Boleh nanya? Ya. Kan kalau garam misalkan saya masak kan untuk satu rumah, Ya. itu untuk satu rumah misalkan pakai garam nggak 1 sendok, mungkin 1 sayur untuk 1 makan, itu gimana Mbak? Nah, kalau untuk satu rumah itu nggak apa-apa ya Bu. Tapi yang nggak boleh itu misal 1 kali makan, misal ibu makan untuk ibu sendiri tapi garamnya banyak sampai 1 sendok atau 2 sendok itu yang tidak boleh gitu. Dan juga ibu harus membatasi makanan ringan, makanan jenis snack gitu. Soalnya itu mengandung tinggi natrium. Jadi natrium itu juga bisa memicu hipertensi, tekanan darah yang naik. Jadi nggak hanya garam aja ya Bu, natrium, terus juga bahan-bahan pengawet, bahan makanan yang ada pengawet, terus micin, penyedap rasa, begitu itu harus dihindari. Micin, penyedap rasa, emang itu ada hubungannya dengan garam Mbak? Iya, itu ada itu Bu, ada hubungannya dengan garam. Micin itu juga harus dihindari Bu, karena itu mengandung tinggi natrium juga. Nah, itu kan tadi tekanan darahnya ibu kan tinggi. Nah, itu disebabkan karena natriumnya yang dikonsumsi ibu terlalu banyak. Nah, salah satunya itu natrium itu, kandungan natrium itu ada di penyedap rasa tadi. Terus jajanan tadi juga ada kandungan natriumnya yang banyak begitu. Nah, garam itu kan juga natrium. Nah, itu juga harus dihindari, garam dapur itu harus dihindari. Dari sesi konseling ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Kemudian ada yang ingin mau ditanyakan lagi? Saya itu saja Mbak. Oke. Mau tanya sekali lagi ini, kalau santan itu yang untuk kolesterol, semisalkan saya tuh makan urap, itu kan juga dari kelapa, cuman kan nggak diperes, itu sama nggak Mbak? Sebenarnya itu sama aja ya Bu, karena santan itu kan dari kelapa juga. Nah, sebenarnya sama aja, cuman kalau konsumsinya tidak berlebih atau misalnya konsumsinya sedikit gitu nggak apa-apa Bu. Maksudnya jangan konsumsi setiap hari, jangan konsumsi kelapa yang setiap hari itu yang tidak boleh. Santan setiap hari itu juga tidak boleh. Gitu. Kalau untuk 1 kali 2 kali itu masih boleh, diperbolehkan, tapi jangan sering-sering. Nah,
tadi berarti apa aja yang harus dilakukan Bu di semisal nanti Ibu selama menjalankan dietnya? Untuk yang menghindari yang tinggi garam, terus ya, tinggi lemak, ya, dan terus juga yang tidak manis-manis. nah, oke gitu. Nah, kalau Ibu sudah sanggup menjalankan, berarti untuk sesi konseling selanjutnya dari Ibu harus ada penurunan ya Bu, baik gula darahnya, terus maupun kolesterol, trigliserid, dan juga tekanan darahnya itu juga harus ada penurunan. Nanti saya konseling lagi, saya cek satu bulan ke depan gitu. Dan ini nanti boleh dibawa Ibu pulang ke rumah. Iya. Dan juga ini. Oke, baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Baik, cukup. kalau misal cukup, saya akhiri sesi konseling ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh.